Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga F. Saputra. Saya berasal dari Prodi Manajemen Teknik Studi Produksi semester 1 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Pancasila saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Sebelum melanjutkan ke presentasi, saya izin memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah Pancasila dengan Bapak Junaidi, SAG, MHum, MKom. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi nasional telah menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka. Dalam dinamika globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial yang telah berlangsung, Pancasila dituntut untuk tetap relevan. Konsep ideologi terbuka menjadi kunci untuk memahami bagaimana Pancasila dapat beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasar-dasarnya. Pancasila sebagai ideologi, bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Namun, makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak kaku atau selalu relevan dengan perkembangan zaman. Konsep ideologi terbuka ini menunjukkan bahwa Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai dasarnya. Untuk perumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri, nilai, dan dimensi dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Dan untuk tujuan penulisannya, yang pertama, menjelaskan konsep ideologi terbuka. Yang kedua, memaparkan dan menjelaskan ciri-ciri, nilai, dan dimensi dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke, lanjut. Bab kedua, pembahasan. A. Pengertian ideologi terbuka. Ideologi terbuka dan tertutup erat kaitannya dengan penafsiran dari ideologi itu sendiri. Mengutip dari modul belajar mandiri calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, ideologi terbuka adalah ideologi yang bersifat dinamis. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat berkembang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. B. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat dipahami melalui beberapa ciri, utamanya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dinamis dan fleksibel. Pancasila tidak bersifat statis tapi mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Artinya, Pancasila tetap relevan dengan dinamika perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang terjadi di era modern ini. Yang kedua, menghargai keberagaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menerima keberagaman pendapat, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila dapat menjadi landasan yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, berlandaskan nilai-nilai dasar. Walaupun terbuka, Pancasila tetap berpegang pada nilai-nilai dasarnya seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan kata lain, fleksibel yang dimiliki Pancasila tidak menghilangkan esensi dari kelima sila yang menjadi dasar ideologi ini. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar yang berlaku bagi semua orang. Berikut adalah beberapa nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi keyakinan spiritual tanpa membatasi kebebasan beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan setiap individu dengan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menjunjung demokrasi yang berkeadilan melalui musyawarah. Yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, berupaya mencapai kesejahteraan sosial yang merata. Terdapat beberapa dimensi yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka di antaranya. Yang pertama, dimensi idealistis. Pancasila memberikan cita-cita moral yang tinggi bagi bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, dimensi normatif. Pancasila menjadi acuan dalam penyusunan peraturan undang-undang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, dimensi realistis. Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata, tidak hanya sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai panduan praksis dalam menjalani kehidupan berbangsa. Oke, bab 3, penutup. Kesimpulan dari poin-poin makalah yang sudah saya jelaskan tadi yaitu
Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan bangsa Indonesia untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan arah dan identitas nasional. Dengan nilai dasar yang kuat dan nilai instrumental yang fleksibel, Pancasila mampu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penguatan implementasi Pancasila membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, serta sektor swasta. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga pedoman hidup yang relevan untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Lanjut daftar pustaka. Di sini saya mengambil beberapa informasi dari internet. Yang pertama, dari Pemerintahan Kabupaten Tegal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka dan nilai-nilai dimensinya. Yang kedua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023, Modul Belajar Mandiri Calon Guru atau PPPPK, Pancasila sebagai ideologi terbuka, Jakarta, Kemendikbudristek. Yang ketiga ada Darmo Diharjo D 1991, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam pembangunan nasional Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Yang keempat atau yang terakhir, Kaelan tahun 2016, Pendidikan Pancasila edisi revisi Yogyakarta Paradigma. Mungkin itu saja presentasi makalah Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai ideologi terbuka dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.